Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah. Pada pekan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-187. Pada pagi hari ini kita bahas ayat yang ke-188. Satu ayat kita baca dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, ayat 187 itu dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa ar-rafasu ila nisaikum, mencampuri istri-istri kalian. Maka kemudian Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu adalah pakaian kalian dan kalian juga pakaian dari istri. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa kalian ada yang menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, ya, melakukan pengkhianatan, ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian ya bertaubat, lalu Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka kemudian dianjurkan untuk ya senantiasa ya berkumpul bersama istrinya sesuai dengan ketentuan
dari Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan. Nah, sampai kemudian ya, fala taqrabuha tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Secara umum bahwa ini adalah akhir dari penjelasan tentang ayat-ayat puasa yang dimulai pada 183 ayat puasa itu ya 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu adalah dalam rangka menghadirkan ketakwaan dalam kepribadian kita. Lalu ayat ini, akhir dari ayat puasa ini diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa la'allakum khitabnya itu kepada kita agar kalian bertakwa, sedangkan di sini la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Di antara hikmahnya bahwa ketika kita telah bertakwa kepada Allah dengan amal-amal kebaikan dan ketaatan kita, maka hendaknya kita bisa mengajak orang lain untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi soleh bukan hanya diri kita tetapi juga orang lain. Dan yang menarik adalah bahwa puasa itu dan amal-amal ketaatan di dalamnya itu kemudian ayat setelah ayat puasa ini yang akan kita bahas ini adalah berbicara tentang masalah harta. Berbicara tentang harta. Karena apa? Karena biasanya orang akan kesulitan untuk menahan dirinya dengan harta ini. Maka kemudian Allah tutup tadi di ayat pertama tentang puasa, la'allakum tattaqun, di akhirnya la'allahum yattaqun, dan di sini Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batili, dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Lalu kalian membawa masalah ya harta itu kepada hukam, kepada hakim. Itakulu fariqam min amwalin nas bil ismi, ya, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan bil ismi, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, ayat ini diantara asbabun nuzulnya ya dijelaskan tentang ini Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki hutang. Sedangkan orang yang ya diberi hutang ini ya, sedangkan orang yang memberi hutang ini tidak punya bukti yang kuat. Nah, ada seorang yang punya hutang. Ada seorang yang punya hutang nih. Nah, sedangkan ketika dia berhutang tidak dicatat. Tidak ada bukti yang kuat. Ketika ditagih, kemudian dia menolak untuk membayarnya. Nah, padahal sama-sama tahu. Sama-sama paham. Nah, pada saat itu kemudian karena ditagih terus, akhirnya dia melapor kepada hakim. Ya. Melapor dia. Tujuannya apa? Dia ingin menutupi hutangnya. Nah, kenapa? Nanti ketika di sidang, ketika ini dia berhutang, enggak, ini berhutang, ini enggak. Nanti karena hakim itu pastilah memutuskan secara
zahir, mana buktinya kalau kamu memberi hutang pada dia? Nah, hukum asalnya kan ya manusia ini tak ada tanggung jawab, artinya tidak ada hutang hukum asalnya. Lalu kemudian itu dinaikkan ke hakim supaya apa? Supaya diputuskan bahwa antara keduanya tak ada akad utang piutang. Nah, maka turunlah ayat ini. Sehingga wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Nah, khawfillah azan wasikumullah. Yang menarik di sini adalah dari ayat ini maka muncul kaedah-kaedah ya yang terkait dengan harta haram dan harta yang halal. Nah, kenapa di sini wala ta'kulu amwalakum? Allah katakan di sini larangannya makan saja. Kalau yang tidak makan, yang tidak dimakan itu boleh tidak? Ya tetap haram. Nah, dia tetap haram walaupun tidak dimakan. Kenapa? Di sini larangannya hanya ya makan saja karena kebutuhan primer manusia, kebutuhannya untuk makan dan minum ini terkait dengan harta. Jadi harta itu erat kaitannya dengan yang primer itu makan dan minum. Nah, sedangkan yang lainnya juga termasuk di dalamnya. Ya, kalau yang makan dan minum itu primer, nah selainnya adalah sekunder. Larangannya wala ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta di antara kalian bil batili, dengan cara batil. Apa saja bentuk-bentuk kebatilan? Nah, harta batil apa saja bentuknya? Pertama, seperti khamar. Nah, khamar ini adalah ya sesuatu yang batil. Ya. Khamarnya sendiri atau hasil dari penjualan khamar. Rasulullah mengatakan khamar itu dilaknat 10 hal terkait dengan khamar itu. La'anallahu khamra. Khamarnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribaha, orang yang minum. Orang yang minum itu juga batil juga. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Dia tidak minum, tapi dia nuangkan. Ini juga sama. Nuangkan ya dapat dosanya juga. Batil juga. Wabai'aha, orang yang menjualnya. Dia tidak minum, tapi dia jual. Sama. Ini banyak juga sekarang nih. Minimarket Muslim. Nah, dia juga jual ini. Wa bai'aha, orang yang menjual, wa mubta'aha, dan orang yang membeli. Ada yang disuruh, tolong belikan sebotol anggur. Ini juga sama. Saya enggak minumnya, saya cuma belikan. Ini juga sama, terkena juga. Wa asiroha, bukan hanya itu, tapi orang yang juga yang memerasnya, yang memproduksinya. Ya, orang yang memproduksi juga sama, kena juga deh.
Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta diperasin. Ya kan? Wa hamilaha, dan juga orang yang membawanya, distributornya. Distributor juga ketika dia membawakan, nah itu juga sama. Ketika dia mendapatkan hasil dari itu adalah batil juga, haram. Wal mahmula ilaih, yang kemudian apa? Dibawa. Ya, orang yang membawa dan yang dibawa. Wa akala samaniha, dan orang yang makan hasil dari penjualan. Ini khamar nih. Ini sangat luar biasa, sampai 10 hal terlarang dari khamar ini dengan berbagai macam variannya, dengan berbagai macam namanya. Ini juga sama beda nama, intinya sama khamar. Kalau dah khamar, qaliluhu wa katsiruhu haram, yang sedikit yang banyak haram, walaupun cuma setengah sendok, tidak memabukkan, yang diminumnya khamar tetap haram. Nah, ini diantara harta yang batil. Selain daripada itu, silakan buka surah Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, maisir apa? Judi. Maisir, judi. Nah, judi ini juga harta yang didapatkan dengan cara batil. Judi. Dan sekarang ini luar biasa marak sekali. Dari kumpulan negara-negara, informasi terakhir saya baca, kumpulan negara-negara yang diteliti, Indonesia, ada Amerika, negara-negara besar bahkan. Yang tertinggi penduduknya yang main judi itu adalah Indonesia. Nah, banyak betulnya. Ada judi di game, ada judi memang judi togel online sudah ada sekarang. Slot, apalagi macam-macam. Dan banyak ternyata anak-anak muda yang nongkrong di kafe-kafe itu berjudi. Rata-rata saya lihat, sebagian, kalau di rata-rata anak-anak yang duduk nongkrong di situ itu 2. Kalau ndak main game, main judi dia. Nah, ini judi sangat luar biasa. Termasuk judi ini kita mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan nilai lebih, manfaat untuk diri kita. Kita mengeluarkan duit 1.000 rupiah, lalu kemudian diundi, supaya kita dapat nilai lebih. Maka kalau masang togel 1.000 rupiah, dapatnya berapa? Nah, dapatnya 1 juta. Gitu. Ada pengalaman ya. Itu. Termasuk judi juga adalah taruhan bola. Ayo kita taruhan nih. Piala Dunia kemarin, ini kan banyak perjudian juga.
Yang menang, oh kita pasang sekian, 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 menang, yang menang ngambil duit itu. Itu juga sama. Termasuklah perjudian juga ini adalah biasanya banyak sabung ayam, kolok-kolok, banyak judi juga kadang di pasar malam. Itu kan. Termasuk judi juga ya sabung burung, jangkrik juga sama. Nyambung jangkrik juga sama, itu perjudian juga. Nah, apalagi nyambung orang, ya. Ya. Nah ini adalah harta dengan cara batil. Wal ansab wal azlam, itu ya. Kenapa demikian? Khususnya judi itu diharamkan, dilihat 91-nya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Nah, sesungguhnya kata Allah, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, di antara kita semuanya melalui minuman keras dan judi. Gitu. Jadi sudah jelas pintu masuknya setan itu dengan judi dan khamar. Setelah itu terjadi apa? Al-adawah. Kalau orang sudah berjudi, minum khamar, pasti akan terjadi pertengkaran. Ya kan? Permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dia akan sulit menerima berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa anis sholah, dan dia juga tak ingat sholat. Itu. Menurut ayat ini udah. Fahal antum muntahun. Kapan mau berhenti? Gitu. Kapan berhentinya? Ini sangat luar biasa. Fahal antum muntahun. Walaupun di dalamnya pasti ada manfaat. Maka dilihat dalam transaksi dalam Islam bukan manfaatnya, tapi transaksinya. Kan ketika ada yang bertanya salunaka anil khamri, ada yang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamar, qul fihi ma ismun kabir. Sampaikan bahwa di dalamnya ada dosa besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Semua keburukan pasti ada manfaatnya. Maka kita tak boleh menghukumi sesuatu dari manfaat. Oh ini kan bagus. Ketika minum khamar, kalau udah minum biasanya badan hangat. Nah gitu kan. Kalau saya minum ini hangat, sehat. Bagus tak? Bagus, manfaat. Ya, kalau saya minum ini jreng, tidak ngantuk. Nah, bagus kan? Bagus deh. Tapi apa? Dosanya lebih besar. Nah, gitu. Jadi banyak orang terkadang menghalalkan sesuatu dari manfaat. Ini bagus kok manfaatnya. Iya memang manfaatnya bagus, ada manfaatnya. Jangankan gitu, berzina juga manfaatnya bagus juga. Bagus, semuanya bagus. Judi ada manfaatnya. Kalau menang, manfaatnya luar biasa. Tapi tidak bisa manfaat dijadikan dalil menghalalkan perbuatan tersebut. Nah ini ya tentang khamar yang pertama, ya al-mal al-batil, harta yang batil itu. Satu apa tadi? Khamar. Yang kedua maisir, judi. Yang ketiga riba. Riba juga adalah ya bagian dari transaksi hitam
Artinya transaksi yang dilarang. Ar-riba. Ar-riba ini dalam riwayat disebutkan ya ada 77 baban pintu. Adnaha yang paling rendah ayatiyar rajulu ummahu. Seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Nah, dosanya itu ternyata dalam riba lebih rendah daripada dosa riba. Bayangkan seorang anak berzina dengan ibunya. Nah, dosa itu adalah dosa terendah dari bab riba. Bagaimana besarnya kan gitu kan. Riba ini apa? Kelebihan harta dalam transaksi hutang piutang. Ini juga masuk dalam bab riba. Orang berhutang 1 juta. Nanti kapan kembalikannya? Bulan depan. Oke, kasih 1 juta. Nanti kembalikan 1.200.000 ya. Nah, baik kata dia kan, dah itu sudah transaksi riba. Gitu. Transaksi riba itu juga al-batil. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Termasuk riba juga adalah tukar menukar barang ribawi. Ribawi ini adalah ada 2. Ada yang berupa tukar menukar mata uang dan makanan pokok. Nah, tukar menukar uang kalau jenisnya sama maka tak boleh ada kelebihan. Contoh, rupiah dengan rupiah. Maka haram, maka nanti riba bentuknya dikurangi atau dilebihkan. Contoh, dekat-dekat lebaran biasanya nukar uang 100.000 satu lembar milik saya tukarkan di dekat pom bensin. Nah, nukar uang. Ya, uang receh 10 ribuan, 5 ribuan. Nanti dapatnya 95.000. Nah, itu riba. Kenapa? Karena nilainya tak sama. Kalau kalau jenisnya berbeda, maka hukumnya boleh berbeda nilainya. Kalau jenisnya beda. Rupiah dengan dolar. 1 dolar nilai tukarnya 15.000. Ya. Maka hukumnya boleh karena berbeda jenis. Tapi harus kontan. Nah, gitu. Kalau bahan pokok ribawi lainnya diantaranya misalnya beras. 1 kilo beras super, nah, ditukar dengan 2 kilo beras biasa. Nah, ini juga riba. Kenapa? Karena sama-sama beras. Ya, ini banyak terjadi di kampung-kampung biasanya. Ketika udah saya punya beras 1 kilo, nah, tapi kualitasnya bagus nih, tukar dengan 2 kilo atau 3 kilo beras yang biasa. Nah, maka ini transaksi riba yang dilarang. Bagaimana caranya? Kualitas bagus dijual dulu. Nah, dah dapat ini baru dibeli itu. Nah, kenapa? Karena jenisnya ribawi. Tapi kalau bukan jenis harta makanan pokok, ya ditukar nilainya berbeda tidak ada masalah. Contoh, sapi 1 ekor gemuk ditukar dengan 2 sapi yang agak kurus, maka hukumnya boleh
Kenapa? Karena sapi bukan makanan pokok. Nah, ini harus agak-agak ini detail memang. Awatan nanti orang tukaran, ya nukar ayam itu boleh, ya, yang berbeda. Satu ayam jago ditukar dengan ayam putih 4 ekor, nah itu boleh, tidak ada masalah. Yang kalau dulu itu barter gitu ya, barter. Nah dalam hal ini diperbolehkan, diperkenankan. Nah itu riba juga adalah batil, ya. Riba, maisir, judi, khamar, riswah. Nah, berikutnya adalah riswah. Riswah ini apa? Suap. Nah, suap, riswah itu. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap sama-sama masuk neraka, kata Nabi. Keterangan suap ini maknanya apa? Untuk melegalkan atau melepaskan diri dari jeratan hukuman. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan, ulama kontemporer, kalau kita menyuap untuk mengambil hak kita, maka hukumnya boleh. Nah, contoh, kita ini kan harus punya hak kita, misalnya mendapatkan KTP. Ya, contoh sederhananya. Walaupun sekarang itu tak terjadi, bukan contoh asli itu ya. Contoh misalnya, itu bukan contoh asli. Jadi ketika kita nih mengurus ini tak bisa habis ini pokoknya ini, padahal hak kita untuk mendapatkan itu memang hak kita, tapi ternyata ya harus ada pelicinnya. Nah dalam hal ini maka diperkenankan, itu karena hak kita itu. Walaupun pungli itu bentuknya kan pungli. Belum lagi ketika orang daftar PNS. Nah, ini agak tinggi sedikit. Ini daftar PNS. Lalu kemudian dia udah diterima nih. Atau ini akan diterima. Tapi syaratnya itu. Ada ininya dulu. Dan itu adalah hak kita. Ya. Itu adalah hak kita. Kalau tak bayar maka kita udah katakan lulus nih, tapi kalau tak bayar maka tidak akan diluluskan, akan diganti dengan yang lain. Misalnya, ini bukan contoh asli juga. Ya, itu misalnya. Nah, dalam hal ini diperbolehkan kalau mau ngambil haknya. Tapi kalau dia misalnya daftar tak lulus, supaya lulus dia licin. Itulah kategorinya riswah itu. Bisa dibedakan tuh ya. Nah ini terkait dengan riswah. Nah termasuk hati-hati juga riswah itu dalam jual beli suara. Dekat-dekat pemilu kita ini. Jual beli suara, manipulasi suara. Ini juga sama. Kemudian berikutnya syahadatuz zur. Orang yang bersaksi palsu. Nah, itu harta batil juga. Nanti orang itu dibayar supaya bersaksi. Nah, untuk meringankan. Nah, saksi yang meringankan tidak sesuai faktanya juga sama. Batil. Ya. Selain daripada itu, nanti transaksi yang dihasilkan dari kezaliman, menzalimi orang lain. Ini juga sama,
hartanya harta batil. Ya, zalim pada orang lain. Ya kan? Kemudian juga gharar, harta yang didapatkan dari yang gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Di antaranya jual beli buah yang belum matang di pohon. Ijon. Ini juga sama, dilarang. Ini banyak terjadi. Beli pohon langsat. Beli pohon durian. Beli pohon rambutan. Satu pekan yang lalu ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah beli rambutan punya tetangga saya, belum berbuah, kata dia. Saya beli dulu, nanti kalau berbuah nih, itu saya yang akan panen. Gitu. Tak boleh dijual yang langsung jual beli transaksi. Iya. Nanti kalau tidak berbuah, mau berbuah, tidak berbuah, saya beli. Nah, karena udah dia memprediksi buahnya biasanya setiap tahunnya itu wah bagus. Dia beli. Nah, inilah yang kemudian masuk kategori gharar. Haram hukumnya. Ya, tapi sudah dibeli bagaimana? Ya gimana? Taubatlah. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Taubatannya. Ini banyak terjadi. Jual beli ikan di kolam. Ini juga sama. Satu kolam ini, banyak yang muncul-muncul ikan. Saya beli semuanya satu tambak ini. Satu kolam ini saya beli sekian. Ini juga sama, hukumnya gharar. Gharar itu tidak pasti. Nanti ketika dia panen ternyata ikannya cuma 10 butik saja. Nah, itu kan ada nanti apa? Ya, penyesalan di dalamnya. Hanya Islam itu mewanti-wanti itu. Gharar. Gharar itu dibolehkan kalau hal yang sepele atau sangat sulit untuk ini. Contoh, jual beli telur. Boleh kita beli telur tanpa dibuka terlebih dahulu. Itu kan kalau setiap ini beli telur, buka dulu benar enggak. Itu kan sebenarnya ada gharar tuh di dalamnya. Nah, kita tidak tahu aslinya itu bagus atau rusak. Tapi itu dibolehkan. Nah, ada juga yang terlalu sulit. Contoh, jual beli rumah. Pondasinya kan seharusnya kita harus jelas juga pondasinya. Kan seharusnya kalau benar-benar diterapkan harus dibongkar. Kuat nggak pondasinya nih? Ini cuma bata saja atau ada besinya? Itu sebenarnya gharar. Cuman karena itu ya berat dan menyulitkan. Nah, maka hukumnya ya dibolehkan. Gitu. Itu nanti pengecualian. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, termasuklah di dalamnya sarikoh. Orang yang mencuri, itu hasil batil tuh. Perampok, termasuklah korupsi. Orang hasil korupsi disumbangkan, bangun masjid. Nah, itu juga tak dapat pahala. Ghasab dan seterusnya. Nipu orang. Nah, ini juga sama bil batil. Maka ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam ita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Mudah-mudahan kita terbebas dari transaksi-transaksi hitam yang terlarang dalam fikih Islam. Ya, sehingga apa yang kita konsumsi itu adalah dari harta yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada yang mau bertanya.
Ya, Ibu dulu ya. Kalah cepat dengan Ibu nih. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Seperti kue-kue, cake itu yang jual di mall-mall apa itu kan mesti hati-hati juga ya. Karena itu kan ada campuran dough kayak seperti Arab gitu. Jadi kita harus hati-hati juga. Karena kita bertamu-tamu kan makan-makan gitu. Semua hanya makan gitu kan. Satu, kedua, kalau Islam kita hidup ini sekarang zaman sekarang ini di lingkungan ribawi ya Pak. Bagaimana kita nih? Siapa yang bertanggung jawab? Iya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa sebenarnya Islam itu mengasihkan diri seperti kalau saya mengisi pendapat pribadi saya gitu ya, mengasihkan diri, kayak primitif gitu ya. Iya. Jadi tanpa harus ada bergaul ini, tidak ada bank, tidak ada bank segala macam. Ya. Iya, menarik pertanyaan Ibu. Jadi kalau kita mesti berhati-hati dalam membeli makanan, ini penting. Ya, karena di dalam Islam itu apa yang kita konsumsi mesti jelas halalan thayyibah. Nah, setiap makanan yang ada campuran yang haram, maka hukumnya haram. Gitu. Sikit saja, air ini sikit ya kasih homer, itu menjadi haram. Nah gitu. Nah, apakah aktivitas itu adalah termasuk keterbelakangan? Nah itu kan, yaitu tidak, malah itulah kemajuan. Ya ketika kita berhati-hati di dalam makanan, minuman, ya kan? Kemudian berikutnya terkait dengan transaksi ribawi, ya bagaimana? Ya, ini masalahnya bukan transaksi yang dilarang itu kemudian menjadikan umat Islam ini terbelakang, ya atau primitif. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari nizam, aturan yang Allah berikan ya kepada manusia supaya ada keadilan, ada kejelasan hak, ya kan? Dan juga tidak ada unsur kezaliman. Nah, ini misalnya dalam masalah ya perbedaan perbankan ya konvensional dan syariah. Kalau kita investasi, nah itu masukkan dana, nah maka itu dihitung untuk keuntungan bersama dihitung dari modal. Itu kalau konvensional, itu modalnya berapa? 100 juta. Dari 100 juta itu nanti akan dapat berapa persen? Misalnya 2% misalnya, atau bahkan 10% lah, anggaplah itu ya. Dari 100 juta 10% atau 5%. Pokoknya gitu. Dia rugi atau enggak rugi akan dapat itu dari modal. Nah, sedangkan kalau dalam fikih Islam syariah, transaksi syariah, investasi 100 juta. Nah, nanti yang dibagi hasil itu adalah keuntungan. 100 juta diputar, keuntungannya berapa? Keuntungannya 1 juta. Maka dari 1 juta itulah bagi hasilnya. Misalnya 70 yang disepakati, 70 30, 60 40 atau 50% 50%. Dari keuntungan. Bukan dari modal. Kenapa? Kalau dari keuntungan, kalau dia untungnya sedikit, ya bagi hasilnya sedikit. Gitu. Kalau yang ini, yang untung siapa? Yang konven ini.
investornya, ya kan? Dia nanti ketika diolah 100% itu, apa 100 juta itu, dia rugi atau enggaknya, tetap harus dapat untung kan? Ya, orang yang invest tuh. Ah itu. Inilah kemudian dalam transaksi fikih Islam ini kemudian diatur di dalam Islam. Itu. Nah, ini kemudian apa? Asasnya asas keadilan. Dan saling menguntungkan. Kalau rugi, ya rugi bersama. Nah, itu ya. Jadi transaksi itu sebenarnya bukan membuat orang primitif makin keterbelakang. Malah itulah yang berkemajuan. Yang kemudian apa? Memberikan hak-hak masing-masing. Ya, secara adil. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya saya teman-teman ada saya kasih simbol A ya, simbol A itu si A punya mau dengan si B kan, dengan dari macam-macam. Tiba-tiba si A itu susah untuk membayarnya. Apa dasar hukumnya sehingga apa si A itu sudah membayar hutang tersebut? Apa hukumnya? Yang kedua, menunda ya. bagaimana cara meninggalkan suatu yang menggunakan gratifikasi? Yang ketiga, bagaimana hukumnya menunaikan ibadah haji dengan menggunakan dana asuransi? Pada cara yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang pertama berhutang lalu kemudian tak mau bayar. Nah, makanya nanti dalam utang piutang itu dalam fikih Islam diwajibkan untuk idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, harus ditulis, ada catatannya, bermaterai atau bahkan ya ada saksi situ, ya kan, ditulis. Ya, kalau tidak ditulis nanti kan susah, apalagi yang menghutangi itu meninggal dunia. Dia berpesan sebelum meninggal, saya ini dulu ya si A ini berhutang pada saya, nanti tolong tagih ya kepada anak cucunya. Nanti ketika ditagih, mana buktinya? Atau sebaliknya, saya ini punya hutang pada si A, minta tolong nanti lunaskan. Ketika kemudian ada yang meminta, ini si almarhum ini ada hutang sama saya, mana buktinya, kata ahli waris. Ini juga sama. Nah, maka akan lebih bagus kalau hutang itu ya besar, itu ditulis. Tapi kalau tak besar, ada almarhum yang punya hutang, ya udah ikhlaskan saja. Kenapa? Karena hutang itu nanti akan membawa masalah di akhirat. Jadi orang yang ahli taatan seharusnya mujahid sekalipun, orang yang syahid seharusnya udah masuk surga tanpa hisab. Gara-gara dia punya hutang masih ditunda. Iya kan? Itu bahayanya luar biasa. Nah, maka kemudian matlul ghani zulmun. Orang yang punya kemampuan tapi nunda-nunda untuk membayarkannya, maka itu adalah sebuah kezaliman, kata Nabi. Dan itu dosa. Tapi kalau memang tidak mampu, sampaikan. Ya kan, sampaikan bahwa itu tidak mampu. Dan bagi yang memiliki, yang menghutangi, kalau orang itu memang tak mampu, ini boleh dilepaskan, itu pahalanya besar. Ya. Oh, itu. Kalau sekarang malah orang berhutang yang kemudian ditagih malah lebih galak. Ya.
Nah itu itu juga sama itu. Matlul ghani zulmun. Kezaliman itu. Nah. Kemudian berikutnya yang kedua, bentuk suap ya. Gratifikasi. Ini hukumnya gimana? Ya sama kalau itu bagian dari suap. Tapi perlu kita ini kan kalau kita memberi hadiah tapi tidak terkait dengan proses hukum, proses apa itu tidak ada masalah, itu bentuk hadiah. Nabi sebagai hakim juga Nabi boleh menerima hadiah. Nabi kan boleh menerima hadiah. Nah, memberi hadiah karena pertemanan. Berbeda ya. Orang tak pernah ketemu, tak pernah melihat, tiba-tiba ada hadiah. Nah, itu lain lagi tuh, ada maksudnya. Ada maunya. Kalau ada dia kenal, kemudian ini beri hadiah, walaupun dia hakim maka hukumnya boleh. Walaupun dalam mungkin aturan ya, positif kita itu tidak diperkenankan ya, walaupun itu teman kita. Ya, tetapi kan beli hadiah yang lain kan boleh kan, karena pertemanan. Nah, itu ya yang ketiga. Haji. Berangkat haji dengan cara modalnya itu dari dana asuransi. Tergantung nanti dari asuransinya. Nah, akadnya ini apa? Akadnya apa? Nabung atau dari pinjaman. Nah, nabung atau hutang. Itu sama asuransi itu. Kalau prinsipnya asuransi sebenarnya dalam fikih Islam ya, prinsipnya itu adalah ta'awun, dana sosial. Nah, misalnya kita dikenakan ini bayar setiap bulannya 50.000, dah 50.000 saja. Nah, itu lepas, bukan tabungan. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Itu untuk dana kesehatan. Siapa saja yang sakit, yang ikut di situ, boleh mengklaimnya dari situ. Nah, tapi kalau misalnya ini juga dana sosial, ini juga berbentuk tabungan. Nah, ini yang kemudian bisa jadi gharar nih, tak jelas. Ini tabungankah atau ini? Gitu, ta'awun. Gitu. Ini banyak ketidakjelasan seperti itu. Nah, ini banyak sekali, maka hati-hati. Gitu. Kalau nabung sekali, kan gitu. Akadnya ini harus jelas. Nah, kemudian kalau kita berangkat haji dari hutang, ya maka hukumnya boleh. Asalkan kita itu kategorinya mampu tidak? Kategorinya mampu. Kalau kita sudah jelas, setelah haji sudah ada jelas nih, per bulannya sekian akan dicicil. Pemasukannya udah jelas, maka hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Termasuk umroh dan seterusnya. Ada talangan dulu misalnya, silahkan. Setelah itu dibayar. Ya kategorinya boleh. Ya, sama seperti kita berangkat ke masjid atau mau berangkat kemana, numpang. Nah, itu ya. Ya, maka hukumnya boleh. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilah. Assalamualaikum, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.